Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 1796 sampai bab 1800. Namun, ada satu hal. Baru saja, Ye Junlin sangat marah hingga ingin membunuh seseorang. Namun ketika tiba waktunya untuk mengambil tindakan, dia masih punya rencana cadangan. Orang-orang ini hanya dimutilasi dan tidak dibunuh secara langsung. Nanti, dia akan bertanya siapa yang menangkap Junjun. Tuan Tianbang, kita harus menangkap iblis ini, dia hampir tak terkalahkan. Orang-orang yang tergeletak di tanah mulai berteriak. Harapan mereka semua terletak pada 9 pakar teratas. Tentu saja, mereka berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Ye Junlin, dia tidak bisa lebih kuat dari 9 ahli teratas di peringkat surgawi. Lagi pula, menurut peringkat, Ye Junlin berada di posisi terbawah. Tidak peduli seberapa kuat dia, orang kuat seperti Wulong Tao dan Dewa Pedang Xuanming pasti akan mengalahkannya. Ini adalah peringkat pavilion Tianji di Tian's Mansion. Ia memiliki otoritas absolut, ada kemungkinan 99% bahwa hal itu tidak akan salah. Cukup bagiku untuk membunuhnya sendirian. Dewa Perang Naga Gila, penguasa Istana Naga Gila, berdiri. Aku lebih unggul darinya dalam hal peringkat, dan dia tidak akan pernah menjadi lawanku. Kamu tidak tahu. Wulong ingin mengingatkannya pada hal lain, tetapi Dewa Perang Naga Gila punya sudah membunuhnya. Kemarahan Naga Gila, begitu Dewa Perang Naga Gila mengambil tindakan, itu adalah jurus pembunuh pamungkas. Dalam sekejap aula itu rata dengan tanah, kekuatan naga gila itu meledak, menekan ke arah Ye Junlin terus-menerus. Seluruh tubuhnya seperti naga liar, sosoknya langsung bertambah. Aliran udara di sekitarnya melonjak, lambat laun ia berubah menjadi naga gila, mencoba menelan Ye Junlin. Ini adalah kemampuan nomor 19 di peringkat surgawi. Rusak, Ye Junlin mendengus dingin, pukulan keluar. Energi sejati naga gila itu langsung terkoyak, puff. Sebuah pukulan menghantam Dewa Perang Naga Gila dengan keras. Dewa Perang Naga Gila langsung dikalahkan dan terbang mundur. Kau terlalu meremehkannya, dia adalah keturunan dewa jahat. Keadaannya saat ini hampir sampai pada titik menjadi iblis. Iya, ayo pergi bersama. Para ahli top lainnya peringkat surgawi melihat kekuatan Ye Junlin. Setelah itu, mereka semua ingin bergabung untuk membunuh Ye Junlin. Tuan Xuanlei, penguasa aula Xuanlei, penguasa kota Fenglei, pedang Fenglei tertinggi. Penguasa istana Xuanming, Dewa Pedang Xuanming. Satu demi satu, semua orang kuat berdiri. Kecuali Tao Wulong, 7 orang kuat lainnya di Tianbang semuanya menyerang Ye Junlin bersama-sama. Xuanlei Kung, pedang angin dan guntur. Pedang Xuanming, 7 master daftar surga bekerja sama satu sama lain secara diam-diam, dan ke-7 dari mereka bergabung. Keterampilan tempur terkuat semuanya mengenai Ye Junlin. Mengunci ruang dan rute apapun agar Ye Junlin dapat melarikan diri dan menghindarinya. Biarkan dia harus berjuang keras, 7 jurus kuat keluar sekaligus. Dan mereka tidak percaya Ye Junlin bisa memblokirnya, apalagi dia bisa bertahan. Bunuh. Ye Junlin penuh semangat juang, dan matanya dipenuhi amarah. Dia melontarkan pukulan terkuat sejauh ini, tidak ada dewa atau iblis dalam satu pukulan. Boom! Pukulan ini benar-benar mematahkan kecepatan suara. Satu pukulan, gelombang udara panjang menyembur keluar. Ini seperti pesawat lepas landas, kecepatan pukulan ini mematahkan kecepatan suara, dan kekuatannya menghancurkan gunung dan sungai. Ini pukulan yang tak terbayangkan, boom. Pukulan keluar, semua keterampilan tempur terkuat dari 7 master telah dipatahkan. Retak pedang angin dan petir pecah, retak. Xuanming Dao meledak berkeping-keping. Puff-puff 7 master di ranking surga terbang satu demi satu. Satu pukulan melanggar semua hukum, Ye Junlin mengalahkan 7 master teratas di peringkat surgawi dengan satu pukulan. Mereka semua adalah 7 master yang berperingkat di depannya. Ditambah Dewa Perang Naga Gila,
8 ahli teratas di peringkat surgawi dikalahkan. Jika berita ini tersebar pasti akan menimbulkan sensasi di Daxia dan dunia. Kuncinya adalah bergabung. Seberapa menakutkannya Ye Junlin, Dewa Pedang Xuan Ming, pedang Fengling tertinggi, dan lainnya semuanya ketakutan. Mereka tidak dapat membayangkan Ye Junlin bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Malu, sayang sekali. Selain itu, dewa jahat seperti apa iblis ini? Siapa yang bisa mengalahkannya? Semua harapan ada pada Wulong Tao. Dia bukan seorang pejuang. Semua orang berdoa agar sihirnya bisa menekan Ye Junlin. Bagaimanapun, sihir dan seni bela diri itu berbeda. Mantra itu mungkin membunuh seseorang yang tidak terlihat. Selain itu, Wulong Tao adalah yang terkuat di bidangnya. Kemungkinan besar peringkatnya benar-benar berbeda. Jadi Tao Wulong sangat kuat. Semua harapan besar kita bertumpu pada dia sendiri. Pendeta Tao Wulong memandang dengan tenang dan memandang Ye Junlin dengan tenang. Jika kamu menyerah, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawamu. Pendeta Tao Wulong memberi kesempatan pada Ye Junlin. Faktanya, pasukan dari Pulau Timur telah mengamati tempat ini. Hanya saja mereka menggunakan cara khusus agar tidak ada yang bisa mendeteksinya. Bagaimanapun, mereka akan segera panen. Mengerikan, bukankah itu terlalu menakutkan? Kami pikir Ye Junlin bukan tandingannya, tapi kami tidak menduganya. Para prajurit Pulau Timur semua tercengang ketika mereka melihat betapa kuatnya Ye Junlin. Tapi ini lebih baik, semakin kuat Ye Junlin, semakin baik rencana kita, semakin nyata segala sesuatu yang ada di tempat kejadian. Pemimpin itu tersenyum. Di pulau kecil, Ye Junlin baru saja menghancurkan seluruh pulau. Seluruh pulau telah banyak tenggelam, air laut di sekitarnya menggelegak. Rasanya seperti tsunami akan datang. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang ahli sihir seperti Wulong Tao. Namun, Ye Junlin telah melihatnya di Master Bayan dan buku-buku kuno yang ditinggalkannya. Ahli sihir itu menakutkan. Mantra apapun bisa membunuh seseorang tanpa terlihat. Pergi, kamu juga akan dikalahkan. Setelah mendengar kata-kata provokatif Tao Wulong, Ye Junlin meninju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gemuruh, pulau itu tidak dapat menahan tekanan kuat dan tenggelam lagi. Melihat sebuah pukulan menghantam Tao Wulong, saya melihat Wulong Daois melantunkan mantra dan membuat keputusan. Sebuah mantra dihasilkan, berubah menjadi penghalang. Dia memblokir pukulan Ye Junlin dengan kuat. Melihat ini, semua orang yang hadir sangat gembira. Benar saja, Wulong Tao cukup kuat. Dia satu-satunya di lapangan yang bisa menahan pukulan Ye Junlin. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Lanjutkan. Boom, Ye Junlin meninju lagi. Pendeta Tao Wulong mengikuti metode yang sama dan membuat mantra lagi, menyebabkan angin membentuk penghalang untuk memblokir pukulan itu lagi. Namun, ekspresinya sedikit berubah dan tubuhnya bergetar. Jelas sekali, merapal mantra seperti itu akan menghabiskan banyak uang untuknya. Berapa lama kamu bisa bertahan? Boom. Pukulan ketiga keluar, wajah Tao Wulong pucat dan sosoknya gemetar. Boom. Pukulan keempat keluar, darah tumpah dari sudut mulut Tao Wulong. Boom. Pukulan kelima keluar, pendeta Tao Wulong memuntahkan darah dengan liar dan hampir tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Boom. Pukulan keenam meledak, dan penghalang yang dibentuk oleh mantra itu langsung hancur. Puff, Tao Wulong langsung terbang. Setiap kali dia membuat mantra, itu menghabiskan terlalu banyak energinya. Terutama serangan setingkat Ye Junlin, jika Ye Junlin tidak ingin melihat seperti apa tekniknya. Ye Junlin bisa menyelesaikannya dengan satu pukulan. Wulong Tao hanya bisa bertahan di depan Ye Junlin. Mantra serangan tidak bisa digunakan sama sekali. Kali ini, tidak ada seorang pun yang berdiri. Katakan padaku, siapa yang menangkap putriku? Majulah. Tanya Ye Junlin sambil memandang semua orang. Tidak. Itu bukan kami. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Kami juga dijebak. Iya, seseorang merencanakan semua ini. Semua orang mulai menjelaskan. Saat ini, Junjun bangun dan dia berteriak, "Ayah,
Itu bukan mereka, itu orang lain, aku tahu. Ye Junlin segera mengangkat Junjun. Ayo pergi. Karena Junjun tahu siapa yang berada di balik layar, Ye Junlin tidak perlu menyelidikinya lagi. Dia tidak akan membunuh orang-orang ini karena wajah anak itu. Ini bisa dianggap menghemat kekuatan seni bela diri untuk Daxia. Setelah Ye Junlin membawa Junjun pergi dengan pesawat tempur, seorang pria diam-diam muncul di pulau itu. Dia seperti dewa kematian. Mulailah memanen kehidupan, dia melihat sosok pembunuh itu. Semua orang merasakan hawa dingin yang menusuk tulang tanpa bisa dijelaskan. Mereka tampak seperti anak domba kecil yang menunggu untuk disembelih. Ye Junlin, bukankah kamu sudah pergi? Kenapa kamu kembali lagi? Taois Wulong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, dia bukan Ye Junlin, seru Dewa Pedang Xuanming. Segera, semua orang merasakan aura pengunjung itu berbeda dari Ye Junlin. Mundur, cepat mundur, semua orang bereaksi dan segera ingin mundur. Saya baru saja bertengkar dengan Ye Junlin. Semua orang terluka parah. Di mana saya bisa melarikan diri? Tetap di sini. Niat membunuh muncul di mata pengunjung itu. Dia mulai membantai semua orang di pulau itu tanpa pandang bulu. Beberapa menit kemudian, pulau itu penuh dengan mayat. Tak satu pun dari 9 pakar top di Tianlis dan pakar lainnya yang selamat. Pulau itu tenggelam sedikit lebih jauh. Sebentar lagi akan tenggelam seluruhnya oleh laut. Setelah melakukan semua itu, pria tersebut tetap mengeluarkan sapu tangan putih dan menyeka darah di tangannya seperti biasa. Lalu pergi, ketika orang tersebut pergi selama 1 menit. Para ahli dari Tian's Mansion baru saja tiba, waktunya tepat. Setelah Tianlong dan orang lain dari Tian's Mansion tiba, mereka ketakutan dengan pemandangan di depan mereka. Pulau itu akan tenggelam, semua orang meninggal. Ini, semua orang terkejut dan tidak bisa berkata-kata dengan pemandangan di depan mereka. Tianlong menghela nafas dengan penyesalan, "Hei, kita sudah terlambat 1 langkah." Wajah semua orang penuh amarah dan menyalahkan diri sendiri. Mereka jelas tahu bahwa sesuatu yang besar pasti terjadi jika Ye Junlin datang terburu-buru. Dia jelas mengejarku, namun tergesa-gesa masih gagal mencegah tragedi itu terjadi. Mereka menyesalinya, mengapa tidak bisa lebih cepat? Apakah menyenangkan menghentikan Ye Junlin lebih awal? Tapi sesuatu terjadi, jangan biarkan mereka meminum obat penyesalan. Ini adalah 5 naga Tao yang nomor 11 dalam daftar surgawi. Ini adalah yang ke-12 dalam daftar surgawi. Mereka menghitung identitas orang mati satu persatu. Semakin aku menghitung, semakin aku takut setengah dari daftar musim panas ada di sini. Setengah penuh, ada juga kekuatan kuno yang besar, dan bahkan kekuatan kuno di daerah sekitarnya. Kali ini kekuatan dunia seni bela diri Daxia sangat melemah. Ini jauh lebih serius daripada Bayun Villa. Bagaimanapun, peserta kali ini pada dasarnya adalah surga ke-7, atau dekat dengan surga ke-7. Semuanya terbunuh, kerugian ini terlalu besar. Dunia seni bela diri di Daxia mungkin akan rusak parah. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya, ayolah, ada seseorang yang hidup di sini. Segera rubah kuning menemukan bahwa ada seseorang yang hidup. Semua orang segera maju ke depan. Xuan Lang bertanya dengan suara dingin. Apakah itu orang yang dibunuh Ye Junlin? Ya. Pria itu memuntahkan darah, seluruh tubuhnya gemetar, dan mencoba yang terbaik untuk memberi tahu kebenaran. Dia ingin mengatakan itu orang lain. Namun ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya, itu tidak terucap dalam waktu yang lama. Pada akhirnya, dia bahkan tidak bisa bernapas lagi, dan dia mati. Ye Junlin memang kamu, Xuan Lang meraung. Sebelum dia meninggal, yang bisa dikatakan pria ini hanyalah, ya. Tambahkan Yellow Fox dan mereka memeriksanya lagi. Itu memang teknik dewa jahat, hanya Ye Junlin yang ada di sini sekarang. Siapa lagi yang ada di sana selain dia? Sekalipun segala sesuatunya tidak masuk akal, melihat berarti percaya. Detail tersebut akan diabaikan, bukti yang jelas.
Ye Junlin benar-benar palu, Dihu berkata dengan marah. Ye Junlin terlalu kejam, bukan, dia selalu ingin membantai semua orang. Iya, iblis adalah iblis, perlakukan kehidupan manusia sebagai bukan apa-apa, bunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Huang Hu juga mengambil menyesap nada, sebenarnya, orang-orang ini tidak melakukan kesalahan apapun, paling-paling, mereka hanya ingin menerima putrinya sebagai murid mereka. Apakah ada yang salah dengan ini? Adapun melakukan pembunuhan seperti itu, Ye Junlin, kamu gila, kamu mencoba menjadi dewa jahat. Huo Yun, apakah kamu ingin menggulingkan seluruh dunia seni bela diri Daxia? Tianlong meraung, tidak. Menurutku dia ingin mengincar seluruh Daxia. Sebuah topi besar telah dipasang di kepala Ye Junlin. Sekarang indeks risikonya terlalu tinggi. Itu secara langsung mengancam keselamatan Daxia. Jika Ye Junlin tidak menyingkirkannya, dia pasti akan menjadi momok paling berbahaya di Daxia. Xuan Lang memelototi beberapa orang, kamu seharusnya tidak menghentikanku sejak awal, lebih baik biarkan aku bunuh dia. Tapi kamu yakin bisa? Bisakah kamu membunuhnya? Yang lain bertanya satu demi satu. Jika sebelum kejadian ini, Xuan Lang akan penuh percaya diri. Tapi hari ini dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Separuh dari orang-orang di daftar Great Xia bukanlah tandingannya. Terlebih lagi, begitu banyak master dari surga ketujuh yang hadir telah meninggal. Bagaimana cara dia bertarung? Kamu Junlin terlalu kuat. Diberi gelar iblis berarti dia sangat kuat. Konferensi perekrutan murid yang direncanakan oleh pasukan di Pulau Timur ini begitu sempurna sehingga berjalan mulus. Mendapatkan begitu banyak harta, dia merusak dunia seni bela diri di Daxia dan membentuk Ye Junlin menjadi iblis super. Masalah ini sangat penting dan dapat menyebabkan kekacauan besar. Ini perlu dikonfirmasi lagi. Setelah bala bantuan dari Tian's Mansion dan klan Baolong tiba, mereka berdiskusi. Dimengerti, semua orang mengumpulkan bukti lagi dan memilah petunjuknya. Ratusan persen dari gerakan pembunuhan adalah yang dilakukan oleh Dewa Jahat Awan Api, itu benar. Ye Junlin baru saja datang ke sini, dan pertempuran besar terjadi, itu sudah pasti. Setelah mengumpulkan bukti dan memilah petunjuk, sudah dipastikan benar. Ye Junlin lah yang membunuh semua master yang hadir dan merusak dunia seni bela diri di Daxia. Oke. Beritanya bisa diberitakan, semua orang tahu apa maksudnya setelah berita itu diberitakan. Ye Junlin akan menjadi musuh publik Daxia, menghadapi perang salib dari kalangan pencaksilat Daxia. Bahkan kalangan pencaksilat di sekitarnya juga ingin melakukan perang salib melawan Ye Junlin. Masalahnya terlalu besar, sesuatu yang besar telah terjadi. Dalam perjalanan pulang, Ye Junlin juga menyadari hal ini. Sesuatu akan terjadi, melalui semua yang Junjun jelaskan padanya. Ye Junlin sudah menduga bahwa dia telah dijebak. Ini adalah permainan, karena Junjun, dia harus turun tangan. Dan pihak lain merancang segalanya, secara khusus menargetkan kelemahan Ye Junlin. Situasinya sangat mendesak sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, jadi dia jatuh ke dalam perangkap. Tapi bagi Ye Junlin, selama dia menyelamatkan Junjun, tidak ada hal lain yang penting. Bahkan jika dia dijebak atau dianiaya, dia menanggungnya. Raja, apakah kamu perlu kembali sekarang? Bawahannya bertanya. Sudah terlambat untuk kembali sekarang, orang-orang dari Tian's Mansion telah tiba. Ye Junlin menarik napas dalam-dalam, jika tidak terjadi apa-apa lagi, semua orang di pulau itu akan mati. Tiba-tiba, memikirkan sesuatu. Ye Junlin segera menghubungi si Raja Surga, Xiao Xi, cepat periksa situasi orang-orang di Villa Baiyun. Dia menyadari masalah yang sangat serius. Beberapa menit kemudian, kabar datang dari Raja Negeri Barat. Raja, puluhan ribu prajurit di Baiyun Villa tewas, dan tidak ada yang selamat. Hanya saja Tian's Mansion sengaja menyembunyikan masalah ini, Raja. Sepertinya mereka telah menyalahkanmu atas semua kejahatan Baiyun. Villa, Ye Junlin tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan Raja Sitian kemudian. Ternyata permainan ini sudah direncanakan sejak lama. Kuncinya adalah dia tidak mengetahuinya sama sekali.
Dia akhirnya mengerti mengapa Tian's Mansion mengincarnya tanpa alasan dan memperlakukannya dengan sangat buruk. Tidak peduli seberapa buruknya, dia tetaplah raja berdampingan. Pantas saja Tian's Mansion akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa Junjun pergi. Semua orang takut dengan situasi ini. Bolehkah Putri Iblis, yang memiliki bakat tingkat tertinggi, tetap bersama Iblis? Tidak bisa mencucinya. Saat ini, dia memiliki 100 mulut yang tidak dapat dia ucapkan dengan jelas. Jika itu hanya Yan Longwei hampir akan mempercayai kata-katanya. Tapi sekarang Tian's Mansion dan klan Baolong yang menangani semuanya. Dihadapkan pada bukti yang tak terbantahkan, mereka tidak akan mempercayai diri mereka sendiri sedikitpun. Ye Junlin mulai sakit kepala. Wang, pihak lain jelas-jelas sedang menyiapkan jebakan. Mereka ingin menjadikanmu iblis besar. Setiap kali setelah kamu pergi, orang-orang dari Tian's Mansion segera tiba. Kontrol waktunya tepat. Ini jelas akan membuat Tian's Mansion dan klan Baolong ingin berurusan denganmu, dan bahkan menyebabkan pertempuran antara kamu dan dunia seni bela diri Daxia. Ini akan sangat melemahkan kekuatan dunia seni bela diri Daxia. Beberapa bawahannya mulai menganalisis situasi saat ini. Ye Junlin mengangguk berulang kali setelah mendengar ini. Mereka baik-baik saja, salah punya pertanyaan. Tiba-tiba Ye Junlin memikirkan sebuah masalah. Membunuh puluhan ribu orang dan menyingkirkan semua orang berkuasa di surga ketujuh di pulau itu bukanlah tugas yang mudah. Meski mereka semua terluka, namun dalam waktu yang sangat singkat ketika Tian's Mansion tiba, tidak mudah untuk membunuh begitu banyak master dan kemudian melarikan diri tanpa cedera. Anda tidak boleh meninggalkan jejak sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa yang melakukan aksi pembantaian bukanlah sejumlah besar empu, melainkan beberapa orang, atau bahkan satu orang. Selain itu, Tian's Mansion adalah institusi seni bela diri kuno terkuat di Daxia, dan orang-orang di dalamnya luar biasa. Mereka tidak bodoh. Tidak bisakah kamu melihat petunjuknya? Orang-orang itu meninggal seluruhnya karena luka sekunder. Tidak bisakah mereka melihatnya? Jika Anda benar-benar tidak tahu, itu hanya bisa menjelaskan satu hal, orang yang melakukannya menggunakan teknik yang sama seperti Ye Junlin. Pencangkokan sempurna tanpa meninggalkan petunjuk apapun. Teknik yang sama denganku. Memikirkan hal ini, Ye Junlin hampir berkeringat dingin. Untuk dua pembantaian ini, cara terbaik untuk menyalahkan diri sendiri adalah dengan menggunakan keahlian Anda sendiri. Tapi keahlianku diturunkan kepadaku oleh tuanku. Ini bukan salah tuannya. Siapa itu? Apakah Anda masih mengetahui keterampilan ini? Dan sepertinya kekuatan orang ini pasti tidak rendah. Dalam hal ini, semuanya menjadi semakin tidak jelas. Raja, apa yang harus kami lakukan sekarang? Diperkirakan kamu akan segera menjadi musuh publik di dunia seni bela diri Daxia. Banyak orang akan menyerangmu. Beberapa bawahan bertanya. Salah satu dari mereka berkata, saya pikir Wang, Anda harus bersembunyi terlebih dahulu dan menghindari kontak dengan Tian's Mansion dan lainnya. Ini akan meminimalkan kerusakan dan dampaknya. Ya, begitu Anda melakukan kontak dengan mereka dan konflik muncul, Anda akan berkata semakin tidak jelas. Ye Junlin menggosok pelipisnya dan berkata dengan dingin, biarkan aku berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Yang terbaik adalah mencari tahu orang di balik layar. Sisi lain, pasukan di Pulau Timur telah mundur. Terima kasih, semua orang membungkuk pada orang yang melakukan gerakan itu. Untung saja orang tersebut tidak mengatakan yang sebenarnya. Ternyata rombongan Dongdao pergi, tapi Ono Ichiro selalu ada. Dia melihat pemandangan di mana satu orang tidak mati. Lain kali hati-hati, untungnya, Tuhan membantu kita, dia sama sekali tidak mengatakannya. Ya, terima kasih, tuan-tuan, tapi rencana kita baru saja dimulai. Kita harus terus menambah bahan bakar ke dalam api. Akankah Ye gelar Raja Iblis Junlin dikonfirmasi? Biarkan dia bertarung melawan dunia seni bela diri Daxia, bertarung melawan klan Baolong dari Tian's Mansion. Rencana pasukan Pulau Timur telah baru saja mulai. Tianlong dan yang lainnya melaporkan semuanya dengan jujur ke rumah Tian's dan klan Baolong.
Pejabat senior Tian's Mansion dan klan Baolong segera mengadakan pertemuan untuk berdiskusi. Kita tidak bisa membiarkan dia terus seperti ini. Pertama, biarkan Yan Longwei membatalkan posisinya sebagai Raja Yizi. Kedua, mulai sekarang, kejar Ye Junlin dengan seluruh kekuatan kita, apapun yang terjadi. Tangkap dia pertama. Ketiga, Putri Ye Junlin harus dibawa ke Tian's Mansion. Yang harus kita perhatikan secara khusus adalah dia tidak boleh meninggalkan Daxia. Begitu dia pergi, akan sulit bagi kita untuk menangkapnya. Ini adalah keputusan Tian's Mansion. Saat ketiga pesanan ini tersebar, akan ada sensasi di Daxia. Bersambung.